Gue tuh saat itu lagi ngebantuin dia bikin solo albumnya. Kan gue yang ngisi bassnya. Really? Iya. Nah Ian kalau manggung-manggung format band kan yang main bass gue aja. Itu sampai tahun kapan? Lumayan lama itu. Di PL Fair aja kita main tahun 2 kali. Gue sama Ian tuh tahun berapa ya? Lupa gue. Pokoknya kalau format Ian kan kalau main selalu 2 opsinya kan dulu. Kalau sekarang kan dia formatnya selalu solo kan. Ah, Kalau dulu karena dia bikin album buat jadi albumnya tuh formatnya band. Ya. Ya dia pengen kayak Buckley gitulah pokoknya intinya. Jeff Buckley. Ya kan dia ngefans banget tuh. Dia pengen kayak Buckley lah intinya kayak gitulah. Nah itu yang ngisi bassnya gua. Kalau live itu gue yang main. Cuman kalau pas di album yang ngisi bass ada 3. Cuman mayoritas gue. Ada Dade 1 lagu. Ah, 1 lagu lagi Yuka. Kalau nggak salah Yuka. Yang main drum tuh Cliff sama Iun. Ada itu. Cliff sama Iun. Rekamannya di Magenta. itu lu masih di Trashline. Itu sebelum di Trashline. Oh, itu sebelum di Trashline. Gue masih sama Faisal. Nah itu kalau nggak salah. Oh iya gue inget sekarang. Bener. Ngomongin itu. Ngomongin dia mau rilis album dan lu ngomongin masalah distribusi dan bla 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 bla. Ah, Label. Bener gak? yes, Bener gak? yes, yes. Kok Ini- lu tiba-tiba bisa jadi inget? Ya nggak tahu nih pada ke-recall aja sekarang. Bener kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Nggak, gue soalnya gue ingetnya. Makanya tadi gue lagi nyoba inget-inget. Kesana ada apa ya? Gue pikir saat itu lagi ngapain ya? Gue yang inget yang nggak mungkin salah saat itu tuh gue lagi intens sama dia, lagi ngebantuin dia rekaman apa segala macam. Dan gue yakin lu masih Kayaknya sih gondrong. ya, Yakin gue lu masih kayaknya gondrong. Karena zaman itu kayak lu gini jarang, men. Kayaknya ya. Soalnya Jarang, men. mungkin. Kalau lu bilang itu 99 ya mungkin. Tahun itu kalau emang itu 99 ya. Makanya gara-gara lu ngomong 99 gue lagi inget-inget 99 tuh emang lagi proses doi tuh lagi ngerjain solo. Nah itu gue semua yang ngisi mayoritas gue yang ngisi bass, cuma kalau live itu pasti gue yang main. Dan lu belum masuk Trashline waktu itu. Belum. Gue masuk Trashline itu 99 akhir. Oke. 99 akhir. Jadi selain dari si Ian, Adrian Adiotomo, band lu apa? Saat itu masih Vessel doang. Vessel doang. Saat itu masih ya Vessel juga masih cuman band-band. Belum sign sama major label waktu itu. Belum, gue signnya 2001. 2000 atau 2001 lah. Jadi itu masih bawaan cover yang lu bilang Ya, apa aja lah gitu. Apa aja yang kalian suka lah pokoknya. Cuman terakhir tuh Radiohead banyak di akhirnya jadi di pensi jadi kayak tahun segitu jadi karena belum banyak ya. Jadi spesialis diundang karena cover Radiohead saat itu 2000. Jadi sebenarnya lu tuh ya. Nah tapi gue nongkrong di Blok M. Makanya gue kenal anak-anak metal. Iya, cuman memang berapa kali kan gue diajakin ngeband, cuman Blok M di mana ya? Jalur. I see. Jalur lah. I see. Masih rame tuh ya di situ ya. Gue juga ketemu Daru di situ. Di pas pas kalau ketemu Daru bukan di situ, cuman pas ngomongin masalah Trashline itu kan Trashline tadi kan namanya bukan Trashline, tadi kan namanya Betrayer Daru. Betrayer, yes. Kan awalnya Betrayer, Daru dipecat. Iya. Dipecat cuman tanpa pengetahuan dia tahu-tahu lagi tiba-tiba dia dengar kabar Betrayer lagi rekaman. Sementara yang bikin lagu sama lirik dia. Zaman itu pas bendera kuning di Metal Clinic pertama kan, Betrayer. Setelah. Jadi ini kejadian setelah kan? Setelah. Pokoknya Betrayer udah gede lah pokoknya. Apa namanya lagu itu udah kemana-mana lah. Ini mau ngerjain album kedua.
album pertama kan Aquarius. Gara-gara Metal Clinic ditarik Aquarius. Nah di tengah jalan pas mau pekerjaan album kedua dia dipecat. Taman pecatnya nggak bilang-bilang. Tapi ini lu tahu ceritanya kenapa nggak? Karena Daru almarhum Daru kan udah nggak ada, gua nggak bisa tanya. Ya dulu alasannya memang apa namanya Bentrok. sama Dodi sama Daru tuh apa ya saat itu dia emang agak saklek orangnya, dia maunya cuman apa namanya karena basicnya memang dia ngakuin sendiri, dia ngomong gue main gitar gue pas-pasan, dia bilang gitu, main gitar gue pas-pasan, jadi gue kalau lagu dibikinin orang malah susah, ribet, jadi lagu harus dia yang bikin gitu. Dan itu sebenarnya udah ada perjanjian di awal tadinya, cuman mungkin sepanjang perjalanan waktu mungkin mau explore atau apa nggak bisa, terus dan udah mulai banyak ribut-ribut kali ya. Gue nggak nanya soal personal saat itu, cuman tahu-tahu Daru datang bawa map isi perjanjian sama aku harus apalah, dia cerita segala macam. Terus gue ngomong, jadi gue tuh di sana waktu itu lagi nongkrong sama Willy ada drummer dari Interman sih. Tiba-tiba Daru lagi pusing tuh. Kenapa? Ceritakan masalah itu. Iya tuh gue emang udah dengar di satu sisi waktu itu. Pas banget tiba-tiba nongol anaknya. Udah kan cerita. Terus udah cerita Pak. Ceritanya tuh pakai emosi. Karena ngerasa nggak terima. Maksudnya ya lagu dia yang bikin, lirik dia yang bikin, tiba-tiba bandnya dibajak. Bandnya dia yang bikin. Nama Betrayer juga dari dia. Pokoknya semuanya tuh dia yang bikin. Tiba-tiba ditendang. Apa gitu aja. Ya udah emosi kemana-mana lah pokoknya. Terus gue cuma bilang ini hal yang sama yang gue ngomong ke Daniel waktu dia dipecat sama Dead Squad. Itu gue ngomong sama Daru saat itu persis sama. Gue cuma bilang gue boleh ngomong nggak? Ya silakan. Apa? Gue bilang sorry ya. Gue nggak mau ikut campur urusan personal lu sama Dodi dan anak-anak Betrayer yang lain. Cuman kalau dari gue bilang daripada lu muter-muter kemana-mana, cuman ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, lu meratapi nasib lu. Itu lagu punya lu, lirik lu yang bikin, udah lu tabrakin, lu bikin band lagi. Oke. Terus? Ya udah lagu-lagu lu, lirik lu yang bikin, ya udah tinggal mainin lagunya. Dia ya udah, cuman masih ngotot tuh, cuman gue udah tahu, wah dia udah masuk di kepala, cuman masih argumen kan. Iya, dia masih panas, masih panas. Cuman dia mikir, terus akhirnya nggak lama balik, besoknya nelpon, ngobrol, ya udah lu mau bantuin gue nggak? Ayo gue, karena emang jujur aja, gue sebelum kenal Daru aja, gue sebelum kenal dia, gue udah ngefans sama Betrayer. Gue emang gue punya album dia zaman sebelum di Aquarius, dan itu gue suka banget satu album gitu. Terus gue bilang, ayo gue bantuin, nama siapa nanti? Ada apa namanya gitaris ada, terus drummernya pakai ada Apit namanya, teman kompleknya si Willy kan. Ya udah ayo. Udah gue kulik dia tuh, karena emang gue ada inget apa maksudnya, gue sering dengar lagunya juga relatif nggak susah lah ya. Besoknya langsung gue telepon lagi, ya udah kapan latihan, ini semua gue udah siap nih, gue latihan. Anjing serius lu? Iya beneran, gue bilang. Sehari? Ya karena emang kan gue udah dengar, udah sering dengar. Oke. Emang gue tapi gila juga sehari. Nggak, tapi emang nggak susah lagunya. Oke. Emang apa namanya, hitungannya riff-riffnya masih buat orang yang udah buat ya lo yang dengerin lagunya udah sering masuk di kuping ya kan. Kalau udah sering kan tinggal ngapalin part-part berapa kali ya doang kan. Kalau udah tahu awal main di sini, oh ini pasti kesini gitu. Udah
Ya udah akhirnya dia semangat lagi main. Udah pakai nama Betrayer, terus ada apa akhirnya ngobrol apa ngomongin ke anak-anak di Blok M, kita jalan nih gini-gini. Sebar lah itu rame. Baru Masih pakai nama Betrayer. ya waktu itu kan Belum ganti ke Trash Line. belum. Nah itu udah tuh apa namanya disebar lah kalau kalau si Daru nih jalan lagi nih. Udah akhirnya ada waktu itu gue inget banget event pertama tuh acaranya siapa ya, cuman di Otista waktu itu Ini tahun berapa? Sorry, ini tahun berapa? 99 akhir Oke, terus di Otista main nama, terus panitia nanya, bang namanya pakai apa nih katanya, masa Betrayer juga, bilang iya itu kan band gue mau pakai nama Betrayer kata Daru gitu, pokoknya nggak mau ganti nama. Terus akhirnya gue lupa apa dari panitianya atau dari Darunya atau dari siapa, akhirnya kesepakat apa akhirnya ditulisnya Betrayer dalam kurung Daru. Ini oke. kejadian sama Red ribut sama Stephen Percy, Hmm. persis kayak gitu. Stephen Percy bikin Red, cuman dalam kurung Stephen Percy kayak gitu Mhm. tuh. Udah tuh jalan, nah ternyata ame nyebar kemana-mana. Wah, habis itu jadwal gila-gilaan tuh, main di mana-mana sampai kemana-mana gitu. Terus Betrayer dan kurung Daru. Oke. Wah itu gila itu. Saat itu juga eh lo tau acaranya, lo kenal Yunis nggak sih? Yunis. Yang dulu suka bikin acara di eh suka bikin acara di apa barnya si Rama tuh yang di Menteng, Bibis. Bibis. Bibis ya. Dulu kan di Bibis eranya awal-awal adanya The Brandas, adanya Ya. Brandas, terus Upstairs yang gitu-gitu. Kan gerombolan anak KJ itu. Ya gue main sama mereka juga. Terutama mah dulu sama si David Tarigan waktu itu. Itu salah satunya band metal yang pertama waktu itu awal-awal main di Bibis, yaitu Trashline. Itu main pokoknya kemana-mana main sampai akhirnya eh, kita mesti ganti nama kayaknya. Tadi nggak mau, gue ngebujuk dia ganti nama itu setahun lebih, Mas. Iya beneran dia nggak mau karena dia masih ini kan masih dongkol apa, dia nggak mau ngelepas nama Betrayer kan. Cuman akhirnya pelan-pelan pokoknya pertama kali pakai nama Trashline tuh ada satu acara di Senayan. Itu tahun gue lupa nama acara, Bersatu Untuk Semua, dan itu emang teman-teman gue bikin. Wah itu acara pecah banget. Nah itu pertama kali pakai nama Trashline tuh. Habis itu baru karena waktu itu mau bikin album Hmm. apa namanya. Daru yang bikin namanya. Oh ini lu aneh nih. Sebenarnya gue yang mengusulkan, cuman nama itu bukan dari gue. Jadi gini, dulu kalau Trashline manggung, kita kan punya tim produksi juga. Ya kru walaupun asal-asalan gitu, cuman punya Ya. punyalah gitu rame-rame. Paham. Eh, nah dulu kalau tiap kita manggung, dulu kan acara-acara metal saat itu kan masih banyak yang barbar ya, Iya. masih banyak yang ya bener-bener emang nggak ada jarak gitu sama Iya. penonton gitu kan. Iya. Nah tim gue anak-anak itu pada bikin ini garis polis line, Oke. bikin Iya. berapa gulungan gitu. Kuning hitam gitu. Ya bener-bener polis line, cuman tulisannya trash line. Karena kan kita main trash. Oke. Iya main itu. Ngerti gua. Awalnya dari itu. Oke. Nah, terus pas lagi akhirnya Daru bilang, jadi udah make itu tuh udah hampir setahun lah, udah berapa bulan. Terus Daru bilang, pas akhirnya gue ke rumahnya, terus tiba-tiba aja ada angin apa gue nggak tahu. Ya udah, kayaknya emang kita harus ganti nama. Wah, gitu dong, gue bilang. Tapi apaan namanya? Terus udah nyari apa ya. Nah, terus si gulungan gitu, gulungan itu ada di pojok gitu. Udah lah orang-orang udah pada baca nih, ini aja udah. Trashline. Iya udah loh, orang udah pada kita manggung nih ada mulu, ada tulisannya kebaca mulu, udah pasti ke brainwash lah otak orang udah. Ya udah, akhirnya jadi pakai itu.
Itu tahun 2003 apa? 2002, 2002, 2002-an. Akhir ngeluarin album, cuman waktu itu cuman rilis kaset. Rilisnya nggak sempat keluar CD. Terus ya akhir-akhir tuh apa namanya eh gue pas cabut dari Trasan itu nggak ada ribut, cuman Tapi kalau 2001 akhir ganti Trashline rilis 2002 and then rilis album, lu udah dengan Vessel dong. Udah masuk udah major label dong. makanya tadi kan gue bilang pas Hmm. Vessel itu Vessel rilis album itu sebetulnya berbarengan sama gue udah jalan sama Trashline, Hmm. Hmm. cuman pas itu belum ganti nama Trashline-nya. Dan yang tadi lu bilang apa? Em, begitu ganti nama, lu dua-duanya jalan bareng nih. Iya, Gimana lu ngaturnya tuh? waktu itu malah jobnya malah tetap banyakan Trashline. Wah gila, jobnya Trashline tuh ngeri banget. Gue sampai lu boleh, wah itu tapi emang era itu tuh lumayan buat gue bisa dikenang karena gue ngerasain sendiri dulu rekaman anak-anak kan udah perjanjian dari awal kita kalau rekaman nanti kita jangan ngeluarin duit sendiri ya, paling nggak buat motivasi buat entah nyari job atau apa gitu. Oke, deal. Duit manggung kekumpul cuman dikit, kas juga nggak banyak, akhirnya kita bikin garage sale, jual barang-barang bekas, undang anak-anak kan mau beli. Itu dari mulai cuman baju-baju bekas, kaos apa baju-baju lama nyokap gue, terus baju-baju apa kemeja almarhum bokap gue masih bagus, itu dijual kan di rumahnya di tempatnya Daru almarhum. Gitu yang beli orang-orang sekitar. Terus mulailah ada sepatu apa terus sampai ada Patrick basisnya Trauma yang dulu nelfon, lu jualan apaan itu? Tanya. Apa aja buat rekaman, bilang. Buset, niat banget tuh katanya. Iya beneran. Sampai ombat segala macam tiba-tiba. Yaudah lu ke rumah gue deh sekarang kata Patrick gitu. Ada apa nih, gue ada barang nih lumayan kalau mau lu jual nggak? Apaan? Galon. Galon 5 biji. Boleh, sikat. Apa aja beneran gue jual waktu itu. Ambil, jual, tapi laku karena di rumah malam Daru kan di Bungur. Bungur tuh ya lumayan padat lah waktu itu, rame lah rakyatnya gitu. Jadi kalau bikin apa-apa di situ rame gitu. Sampai kekumpul saat itu 4 jutaan, hampir 5 juta. Udah akhirnya kan yang merekam juga si Roni Jabrik dulu. Hmm. Sama dia terus duitnya ya buat rekaman ya buat dulu kaset duplicating masih di Tropik Bandung. Yang bikin cover Tova. Tova tuh gengnya anak-anak Purgatory. Sekarang ikut sama Ubara Film. Dia bikin poster-posternya Ubara. Itu Tova yang bikin. Itu gue ngerasain sama Tresan tuh gue serunya gue ngerasain bener-bener ngeband yang bener-bener dari bawah, terus lo ngusahain apapun tuh bener-bener ngusahain sendiri. Lo tau gak kalau manggung, setiap manggung gue pasti sebelum manggung gue pasti ke terminal dulu nyarter angkot. Anak-anak ngumpul ke tempat gue kan, rumah gue kan seberang terminal Lebak Bulus dulu. 2 angkot gue charter. Karena saat itu, lu boleh percaya apa enggak, itu Sabtu atau Minggu, itu kita bisa dalam sehari main 2 atau 3 tempat. Iya, saat itu lagi banyak-banyak event. Ya, cuma Wow. kan bayarannya juga masih... Iya, nggak cuma 2-3 tempat dalam sehari itu kan nggak gampang juga, men. Makanya kita selalu nyawa angkot. Oke. Murah. Iya. Gue tuh satu angkot tuh pokoknya dalam sehari tuh cuma berapa, 200 apa? Kalau nggak salah 200.000 deh. Seharian tuh, full. 2 angkot. Ya, dan bayaran tahun segitu bayaran juga masih berapa? Gue 1,5 juta paling.
tahun 2000-an awal gitu. Hmm. 1,5 juta paling mahal 2 juta, 2,5 juta seinget gue. Yang paling gede waktu itu aja itu udah tahun 2003 kalau nggak salah, 2003 2004 di PL Fair itu 5 kalau nggak salah, 5 juta. Tahun segitu bayaran band metal ya masih segitu. Yes. Emang masih apa ya? Umurnya lagi seru-seruan gitu. Iya, iya, iya. Perjuangannya, Oh semangatnya. iya. Ah. Yang orang bilang ditinggal panitia nggak dia udah pernah ngerasain. Yang tiba-tiba panitia kabur udah pernah ngerasain. Di Padang panitia kabur, gila nggak? Sebelum acara atau kelar acara? Jadi panitianya pokoknya gue inget banget waktu itu dibayar 2 juta. Terus dia bilang kita waktu itu cuma bisa ngasih 500 atau berapa, nanti saya di sana. Gue bilang gue nggak mau. Sampai akhirnya nego. Dia bilang gue cuma sanggup 1 juta nih. Ya udah 1 juta, tapi tiket pulang pergi sama hotel penginapan harus gue pegang. Kalau enggak gue nggak mau berangkat. 1 jutanya lagi pas di sana. Udah oke. Berangkat lah. Lo tau naik apa? Naik bus kita dari Lebak Bulus 28 jam ke Padang. Gitu. 28 jam, oke. Ya, 28 jam. Dulu kemana-mana masih pakai bus. Nah. Dan bukan charter, ke Iya. terminal. Bolot ya masuk bus. Iya. Sampai di sana hilang panitianya. Acaranya juga nggak jelas. Nggak main lah. Udah hampir terlantar kan. Untungnya gue punya temen, ada namanya Oot. Nah, Oot nih lumayan abang-abangan di Padang waktu itu. Nggak sengaja ketemu sama teman-temannya dia. Dia juga tahu ada acara pakai nama Wrestling, cuman kok acaranya nggak jelas. Udah akhirnya ketemu mereka, gue ditampung lah sama anak-anak itu. Mereka punya warnet kan. Udah anak-anak baru besoknya tiket udah dipegang kan. Penginapannya sih ada, cuman penginapannya gila, itu penginapan paling chaos yang pernah gue tahu. Gila parah banget ya. Masuk tuh yang kasurnya coklat-coklat gitu. Udah gitu kamar mandi, lu buka, just genang air di bawah. Wah, chaos banget deh pokoknya nih. Ini yang semalam 10.000 apa gimana, gue nggak tahu kan. Akhirnya kita nginepnya di anak-anak itu di warnet. Besoknya pulang naik bus, pulang. Untung aja udah di Anak-anak zaman now mungkin nggak tahu warnet itu apa. oh iya itu apa namanya, ya yang kayak gitu-gitu pernah ngerasain lah gitu. Terus apa namanya, kalau dulu tuh apa, angkot tuh mikirnya karena kan tadinya kan mau nyewa mobil, gila nyewa mobil berapa, sementara kadang kita waktu itu pernah main dari Mercu Buana. kita main di Mercu, abis itu jadi main di Mercu kita minta main jam 4, jam setengah 4 gitu, jam 8-nya harus ada di Jayabaya, kita main di Jayabaya, iya di Jayabaya. Lu anjing taksi nggak mungkin, akhirnya ya udah, akhirnya gue coba, karena dulu zaman gue kuliah tuh gue dulu lumayan sering lah sama anak komplek gue nongkrong di terminal, ada Lapo namanya, Lapo Napi 10 lah pokoknya itu, Napi 10 kalau nggak salah. Nah di Lapo itu ya lumayan orang-orang pentolan terminal situlah, dari pentolan yang Batak-Bataknya sama pentolan ormas kan, tiap terminal kan pasti ada ormas yang megang kan. Ya karena sering nongkrong situ, akhirnya ya gue minta mereka itu buat angkot. Iya. Bang, anak-anak mau jalan nih, gue sama temen-temen gue, pakai berapa lama yang begini? Oh, ya udah, ntar gue cariin yang nganggur, driver ntar apa namanya, jadi drivernya dia yang nunjuk udah, yang mau duit tambahan, dan pada mau, driver pada ngantri, pada mau. Soalnya kan
Malah enak, mereka malah seneng nggak harus nggak cuman jalan Iya, doang, iya, nggak nggak harus usah nyetem kan di mana-mana. nggak harus nyari sewa kan, dapat duit Iya. gitu. Udah setiap jalan dua angkot. Jadi kalau manggung di mana-mana, kalau udah ada rombongan naik angkot, udah kita tuh. Kalian ada foto-fotonya nggak sih? Nah Semua itu kejadian-kejadian gini nih. Nggak ada dokumentasi ya? Zaman itu apalagi. gua Nggak ada aja yang kepikiran buat moto. ada foto tuh dulu tuh nggak banyak. Nah foto itu dulu yang selalu paling rajin tuh almarhum Daru. Cuman pas eh, terakhir tuh gue nggak tahu dari gue belum nanya lagi nih ke mantan bininya nih, gue belum pernah nanya. Cuman saat itu tuh minim banget ya, handphone belum umum. Iya, belum. Iya, iya, itu makanya lu harus niat punya punya Dulu tuh kamera. dulu tuh yang rajin kayak gitu-gitu tuh Nino, dan nggak semua band punya punya personil yang Iya, aware sama betul, dokumentasi. betul, Saat itu betul, gue amat sangat menyesalkan tuh, betul. karena kan memang eh, ya dokumentasi saat itu ya buat nyetak film aja kan butuh duit. Iya, iya, emang benar. Jadinya eh, hanya event-event tertentu yang ada dokumentasi, itu pun sekarang gua nggak tahu udah di mana. Maksudnya ya karena kan habis dicetak terus dipegang siapa gitu, gua nggak tahu. Gua nggak pernah megang soalnya dulu. Makanya tuh Aji, so gue nanya-nanya video aja, cuman ada satu kalau nggak salah yang era gue ya, yang udah Tresline yang era sekarang sih udah ya banyak gitu. Cuman yang era formasi masih masih sama Iya, gue tuh, original ya itu formation ya, ada OG gitu loh. Nggak ada. nggak ada, emang nggak ada. Adanya cuman ada satu si Nino posting acaranya dia dulu di mana ya, gue lupa tuh, acara tahun 2001 kalau nggak salah. Itu juga main yang direkam nggak nyampe cuman satu lagu paling. Itu gue aja ngelihatnya aja, anjing dulu begini ya. Wah penontonnya chaos banget ya. Anjing keren banget. Maksudnya di era itu tuh yang eh, paling mahal buat gue tuh ya vibe-nya sih. Saat metal lagi strugglingnya, cuman di bawah nih rakyat ini udah, Akar rumputnya iya ya, Bang, udah ya. banyak gitu, Yoi. udah banyak. Ya itu masih yang era-era yang orang masih pada pakai baju band luar penontonnya gitu, baju eh, band lokal masih yang bajakan-bajakan, masih yang kayak gitu, belum belum apa belum belum Official merchandise ya belum belum. Masih belum jauh lah itu mah zaman belum itu. lah. Dulu gila loh, gua sama Daru dulu tiap Senin ke tiap hari Senin sore itu ke Mestik, kantor pos, PO Box pak, masih PO Box, surat Iya, pak. iya, fanmail, iya, iya. Iya masih. Iya, iya. Lu balas-balasin sendiri nggak? Ya kalau yang pakai perangko gue bales, kalau yang nggak ngasih perangko. Ini anak-anak zaman sekarang ngerti nggak? Iya. Gue masih inget zaman itu iya. Emang tapi itu setelah ini sih, setelah apa namanya, pas pas buar ya gitu, pas Metal Clinic waktu itu, habis Metal Clinic ya, karena kan Metal Clinic kan ini ya apa? Yang pertama, metalnya pertama Enggak, maksud lu? bukan. Trashline itu Metal Clinic keempat kalau nggak Oh, salah. keempat, oke. Cuman kan saat itu kan distribusi kan masih Iya, mahal, iya. ya kan? Sementara Metallica itu distribusinya Musika. Nasional, Musika, yes. Nah, nasional. yes, Makanya yes. yang bikin ya waktu itu kan eh, internet belum. Ya, Maksudnya ya, internet masih zaman masih era ARC lah dulu saat ya, itu. ya, Masih sosmed belum ada ya. gitu kan. Jadi distribusi nasional tuh masih barang yang mahal banget. Yes, yes. Nah, makanya begitu udah rilis Metal Clinic, wah anjing udah PO Box langsung. Itu dari sebelum Metal ini kan si Daru udah ngomong kan,
kita mesti bikin PO Box nih. Oh iya bener juga. Ya udah ayo bikin. Udahlah ke Mestik lah bikin. Benar begitu mental ini keluar, ya udah itu surat. Cek. Tapi akhirnya jadi ya buat gue seru sih. Karena saat itu kan lu ya kalau sekarang lu tinggal bikin sosmed, lu tinggal bikin akun band lu atau apa orang mau interaksi kan gampang. Ya, Kalau ya. dulu kan orang-orang mau interaksi sama kita, Emang niat bener lu harus apa iya, amplopnya, iya. perangkonya lu harus ke kantor pos. Dulu tuh orang-orang di daerah, terutama di kabupaten gitu ya, ngelihat band-band kayak di Jakarta tuh kayak ngeliat band luar. Karena mereka nggak seperti sekarang Ya nggak bisa ada dengan exposure kan. iya. Gimana ya kan Metallica ini ya begitu aja. Iya, Ya, dengan ya, kalau sekarang kan lu bisa dengan mudahnya nge-reach ya, siapapun yang lu ya, idolakan lah ya, kasarnya. ya. Siapapun, even kita pun gitu. Band luar. Betul. Kalau dulu kan enggak. Ya. Maksudnya semua aksesnya semua masih terbatas. Jadi kalau main di daerah itu berasa banget tuh hype-nya tuh. Emang keren dah. Cuman ya gitu, emang apa? Dulu tuh ngejual kaset 1.000 aja tuh perjuangannya tuh gila banget. Iya. Ya karena belum ya distribusi masih Ya. dulu kan masih titip-titip distro. Ya. Ya. Ada juga yang belum bayar distro. Ya. Kayak kan Ya, titip edar. iya, titip, Ya, konsinyasi. iya yang kayak gitu-gitu kan masih. Itu aja ya apa namanya? Ya paling enggak kalau sekarang gitu buat nginget-nginget anjing dulu keren banget, seru banget. Cuman memang ya eranya lagi kita seneng-seneng sih umurnya gitu, lagi di umur kita lagi. Tapi Mas, lu kan macam-macam tuh ya. Lu ngisi albumnya Ian yang ngeblues. Ya. Ngeblues beneran blues Iya, tua iya. pula lagi. And Vessel lu bawain apa aja dari David Bowie sampai ke Radiohead. Di Trashline lu bawain Trash. Awal mulainya lu, sorry kalau gua boleh rewind dikit lagi gitu loh ya. Lu start langsung main bass dan waktu Iya. lu mulai itu apa inspirasi yang kan lu semua orang kenal basis extreme metal Ya. yang udah berjibaku udah sekian lama di dunia itu, sedangkan sebenarnya lu ternyata U2 aja boy. Jadi lu mulainya gimana? Kapan? Umur berapa? Kalau Ada apa? ngeband sih sebenarnya ya senormal kita pasti dari SMP ya. SMP SMA lah ya. Lu langsung main bass pas Oh SMP? enggak. Gua tuh main bass tuh baru pertama tuh kelas 3 kalau nggak salah, SMA. SMP-nya main apa? SMP Gitar. nyanyi, vokal. Lu Iya, serius? iya. Lu Napalm awal Death. mulanya nyanyi? Ya kalau SMP ngeband-band asal-asalan, bawain Napalm Death apa Vokalis? gitu-gitu. Iya, yang Serius? cuma asal-asalan gitu. Iya beneran. Kayak nggak bisa main apa-apa, cuman ya lu Oke. sehari-hari dicekokin, lu dengerin metal gitu. Siapa yang ini lu? Jegokin lu? Eh kalau kalau metal, gue pertama kali banget itu kalau yang ekstrim metal itu Kreator pertama. Itu Extreme Aggression. oh iyalah, Oh ya. iyalah. Oh ya dong. Apalagi Pasti ya. itu. Dulu kan album itu segitu Yes, besarnya, ya. ya kan? Wajib. 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 Saat itu pas Sepultura ke Jakarta aja, Hmm. itu orang kalau boleh dibilang saat itu yang anthemnya sebenarnya bukan Sepultura, ya album itu Extreme Aggression saat itu kan. Ya anyway, Ya. gue tuh lupa dulu siapa. Pokoknya anak-anak ya standar lah, anak-anak komplek lah. Komplek masih denger. Tapi gak langsung suka. Kreator itu gue gak langsung suka.
Karena gue dengarnya anjing apaan nih. Gue pokoknya pertama kali gue dengar album Extreme metal. Extreme ya thrash lah ya saat itu ya. Thrash itu Extreme Aggression sama Legacy. Legacy. Ini apa? Ekologis. Ya lagunya Testament yang Legacy itu. Oh, oke. Ini Ya, apa? oke, oke. Practice ya? Iya, ya, Album practice what ya? you preach. Yes. Ya, album Practice What You Preach. Ya. Itu 2 album pertama yang dikasih denger, cuman gue nggak langsung suka. Apaan sih nih? Gitu. Gue yang kalau metal, gue sebenarnya masuknya pertama dari glam rock. Oh, apa? Ya Motley lah, apa Motley lagi. Crue sih. Iyalah. Oke, ngerti gua. Gue pokoknya Agak jauh ya dari situ ke ya yang- apa namanya? tapi jembatan. Kalau metal-metalan startnya gue dari glam rock. Itu kelas 4, sekitar kelas 4, 5. Soalnya waktu itu teman-teman gue di komplek udah pada SMP. Oke. Akhirnya kasih denger anjing. Makanya gue sampai sekarang, karena gue pertama kali dengar Motley Crue tuh album Too Fast. Too Fast for Love. Makanya sampai sekarang kalau ditanya album favorit Motley Crue lo apa? Too Fast. Karena itu pertama kali banget gue denger. Tapi kalau rock itu sebenarnya dari almarhum bokap, itu dari kelas 2, kelas 3. Oke. Oh, bokap lu denger rock. Oke. Ya gue tahu, gue familiar sama lagu-lagu Alice Cooper, Deep Purple, terus apa ya kayak Yes, Genesis gitu-gitu. Queen, terutama bokap gue ngefans banget sama Queen dulu. Scorpion, ya almarhum bokap dulu. Ya kan, Sik. gue dulu kalau sekolah itu kan dianterin sama dia. Nah sebelum itu nungguin dia sama, Kaset. iya, pasti dia nyetel kaset gitu. Jadi apa namanya, terus kaset-kasetnya dia juga suka gue oprak-aprek, suka gue dengerin. Apa sih nih? Oh ini, apa sih nih? Terus dulu waktu SD tuh gue dengerin pokoknya yang gue mengoprak-aprek kaset bokap sendiri dan gue suka tuh dulu Police, The Police. Oke. Queen, terus ini apa apa namanya bandnya yang Believe in Woman My Own Slade. Slade. Iya. Slade, serius lu? Iya. Slade. Itu yang My Oh My judulnya. Oke. Itu Gue jarang ketemu orang yang dengerin Slade di sini. Terus. Iya, terus wah dia apaan nih? Wah enak dengerin. Zeppelin gitu-gitu gue dengerin. Itu masih kelas 2, kelas 3 lah gitu. Cuman ya apa namanya? Ya mulai dari situ sebenarnya udah mulai kelihatan gue emang arahnya kayak dengerinnya. Yang ada distorsi. Ya, makanya begitu pas gue dapet Motley Crue, anjing ini apa nih, bro? Album Too Fast kan raw banget ya, Pak. Ya. Emang Iya masih heavy metal sih sebenarnya. iya, dan soundnya kan paling raw dari semua. Album Shout aja tuh udah sound gitar udah kepoles lah. Iya, sound gitar udah poles, udah dipoles lah gitu. Iya. Anjir, apa nih keren banget. Udah tuh habis itu ya udahlah mulai saat itu pelan-pelan nanya apa, terus akhirnya tahu kayak Striper. Gue tuh glam rock tuh amat sangat ngulik dulu. Serius lu. Beneran. Beneran gue apa ya? Dari Motley terus akhirnya jadi dengar, terus mulai SMP. Nah, gue dengar Kreator, dengar Anthrax, dengar Testament itu dari mulai kelas 5, kelas 4, kelas 5. Cuman baru bisa menikmati tuh pas gue baru masuk SMP atau mau masuk SMP. Baru denger, karena kan kuping udah terbiasa walaupun glam rock udah terbiasa denger distorsi kan. Pas denger lagi sih kok enak ya. Seru ya, walaupun nyanyi teriak-teriak gini kan. Ya dulu kan ya glam rock kan lu suara harus tinggi. Iya, melengking, melantun. Iya, dan harus merdu lah gitu. Iya. Dan harus ada ballad kan. Iya. Sementara thrash kan begitu tuh masih anjingnya apaan nih. Cuman gue bikin penasaran kok banyak yang suka waktu itu. Oke. Cuman ya berapa tahun kemudian baru gue dengerin lagi, terus baru anjing, enak ya.
keren, baru ngulik lah Anthrax, Lengkap. Cuman glam rock tetap gue. Jadi era glam rock sama thrash gue dengerin ini barengan. Bareng-bareng, oke. Jadi dua genre itu gue nguliknya barengan lah gitu. Dengerin lumayan dengerin banget gitu. Tapi lu vokal malah bawain ekstrim. Ya karena nggak bisa nyanyi. Cuma kan loh, sekarang Iya, iya. semua orang yang dengerin metal saat itu pasti pengen ngeband. Iya, iya. Yang nggak bisa main apa-apa pasti jatuhnya nyanyi. Jadi vokalis kan. Itu. Nah, cuman gue emang pengen pas SMP tuh gue udah anjing ini kayaknya emang gue udah pengen pengen apa pengen megang alat, cuman gue ngeliat gitar, buset, anjing susah ya kayak ribet ya. Terus drum nggak mungkin, buat di rumah nggak ada drum. Sampai akhirnya gue nonton pas SMP tuh gue nonton ini apa Cliff Mall, Cliff Mall, Oh, Cliff Mall, oke. ya Oke. ya itu yang pengen anjing kayak seru nih main bass. Karena saat itu gue ngeliat ada sosok, Cliff Burton. iya, karena kan saat itu Langga seorang pemain bass, tapi lu jadi leader gitu. Ya. Menonjol banget, Iya, karismatis, iya, sok-sok. hampir nggak pernah ada kan saat Iya, itu iya. kan, maksudnya yang orang Ya kan, paling Lemmy. ya iyalah, tapi kan dia nyanyi. Iya, oh dia, iya betul dia nyanyi, iya, iya. Maksudnya yang Iya, emang iya. bener-bener bass. Iya. Karena kan emang saat itu, ya kan gue juga beli bukunya, baca bukunya si Cliff Burton juga kan. Emang di situ dijelasin sampai album Ride the Lightning pun harmoni gitar semua Burton yang bikin, Iya. ya kan? Iya. Emang karena kan yang ngerti teori dia doang. Iya, barusan mau dia yang sebenarnya ngajarin. Iya, iya, iya. Dia yang ngajarin sebenarnya. Bener. Hemat di sini. Hah? Makanya Metallica amat sangat kehilangan ya karena itu dulu. Kan dia udah dianggap mentor lah gitu. Anyway ya udah gitu. Gua ngeliat itu anjing. Karena sebelum itu gua nggak pernah ngeliat pemain bass sekeren itu. Maksudnya eh, apa ya? Sebelum gua ngeliat Cliff Burton kayak kalau di era di glam rock atau apalagi di extreme metal, di thrash atau grindcore dan yang lainnya, main bass cuman kayak pelengkap. Iya. Iya. Betul. Cuman buat nebelin suara drum doang. Cuman buat yang penting suara musik lu nggak krempeng. Udah itu doang yang apa namanya yang punya andil gede ya kalau nggak vokalis, gitaris, kadang drummernya masih ada sesekali. Iya, iya. Kayak Motley Crue, Tommy Lee nonjol banget. Iya. Bass nggak ada, jarang gitu. Kalau Nicky Six kan karena emang hampir semua lagu dia yang bikin gitu ya, emang dia leader gitu kan. Emang kalau yang lain-lain tuh pengecualian, makanya begitu ngeliat video itu, ya itu yang gue pengen main bass tuh itu. Langsung tuh lu mulai Pakai gitar kopong tapi. pakai gitar kopong. Tetap pakai gitar Iya, kopong. Ya gini tapi. Ya Apa enggak. pick? Ya pokoknya dulu masih ini mainnya apaan sih gini, oh gini. Ya masih nebak-nebak aja lah, masih. Nah itu sebenarnya salah satu yang gue sesalkan sampai sekarang adalah itu, karena gue nggak sempet ngerasain les, nggak sempet ngerasain sekolah, nggak sempet belajar teori dan segala macem. Akhirnya ketika sekarang itu, karena kan banyak ya, apalagi setelah era Desquad itu kesini, itu selalu ada aja yang kayak dulu apalagi tuh minta ajarin les, buka les nggak atau apa, nggak ini gue nggak ya gue ya pasti gue bilang nggak bisa, gue baca aja nggak bisa gitu, apa yang mau gue ajarin gitu. Agak nyeselnya di situ sebenarnya. Apa itu nggak kepikiran apa orang tua nggak dukung atau nggak kepikiran untuk lu supaya les? Makanya gue pas nonton episode Kang Jiks, episode Kang Jiks pun relate tuh sama gue tuh. Oke. Sama gue sama dia. Sama kayak gitu. Sama. Gue liat dari pertama kali gue ngeband SMP ya sampai detik ini,
Gue nggak pernah sepeser pun minta duit sama orang tua, Oke. sama sekali. Untuk musik, untuk band. Apapun urusan musik, gue nggak pernah minta sepeser pun sama orang tua. Gitar kopong pertama itu lu beli Nggak. sendiri? Oh kalau itu nggak, kalau itu emang almarhum bokap beliin. Nggak, maksud Oke. gue kalau ngeband itu kan buat main-main di Iya, rumah. iya. Nggak, maksudnya setelah itu udah nggak pernah? Nggak, pokoknya Oke. ya buat kalau anak itu suka apa buat minta duit buat latihan, buat apa gitu. Nggak pernah. Karena ya emang dilarang, emang nggak boleh. Sama kayak yang Gigun makanya. Itu orang tua gua aja kaget ya, dan akhirnya membolehkan saat itu waktu gua kasih kontrak dari Warner. Wih, tapi lumayan lama tuh ya. Iya. Jaraknya. Iya. Itu baru gua ngasih lihat ke nyokap, almarhum bokap, terus oh ya udahlah. Mungkin mereka mikirnya ya udahlah, anak ini udah nggak bisa diselamatkan. Silakan. Ya udah, ya itu apa namanya? Sebelumnya nggak pernah gua. So dari lu SMA tuh lu mulai main bass, otodidak, benar-benar murni pakai kuping, pakai gitar kopong, dan emang beneran niat mau ngeband. Iya. Band Iya. pertama lu pas SMA. Ada waktu SMA gue masih apa namanya, masih nyanyi sih sebenarnya. Gue pertama kali main bass itu ada band sebelum Vessel, ada dulu, cuman band ya alternatifan gitulah dulu, cuman band iseng, terus baru ke Vessel. Nah sebenarnya gue dari era itu tuh udah pengen banget main metal, cuman gue kalau ngeband emang agak selektif gitu. Jadi kalau aduh kayaknya kurang nih, ntar aja deh gitu. Ntar aja deh, maksudnya Oke. masih, karena gue masih lebih seneng nguliknya atau enggak masih lebih seneng dengerinnya gitu. Tapi kalau kalau apa namanya, kalau kenal sama anak-anak di sini sih udah kenal gitu. Jadi paling ketemu di acara, nontonin atau nggak suka nongkrong bareng gitu. Cuman gue masih jalan sama si Faisal ini kan ya, sampai ketemu almarhum Daru itu baru akhirnya ya Beneran sekarang. ngeband serius gitu. Iya akhirnya Oh, jadi itu beneran band serius lu, karena Vessel itu cuman kayak iseng-iseng proyek aja. sebenarnya sih awalnya serius juga. Oke. Si Faisal ini awalnya serius juga, sampai kontrak sama label kan, sama Warner waktu itu. Cuman akhirnya eh, nggak berjalan mulus, cuman satu album yang jalan, malah yang saat itu yang progresnya kenceng malah Trashline waktu itu. Nggak ada berhentinya, main ya, walaupun bayaran kecil gitu. Cuman saat itu seru aja, lu tiap weekend pasti manggung lah pokoknya. Iya. Tiap weekend tuh pasti manggung, jadi seru gitu. Jadi main kemana, dan saat itu emang acara lagi mulai banyak, acara kampus atau ya event-event apa DIY gitu banyak waktu itu. Dan udah main ke daerah-daerah juga. Dan itu ya di situ sih udah ini ya, udah kelihatan, udah semakin kelihatan dikutuknya, udah nggak bisa kemana-mana. Ya lu ditakdirkan memang beneran di metal. Iya makanya. Bisa dibilang begitulah. Walaupun gua agak rada gimana ceritanya lu bisa ngisi di album bluesnya si Ian gitu loh. Karena kan kalau hitung dari lu SMA itu bawaannya udah ke sana kan. Ya Lu mulai main bass. Ya Vessel mungkin nggak metal tapi masih distortion. And then bisa ngisi di Ian tuh gimana ceritanya? sebenarnya sih gara-gara waktu itu dikenalin sama Yuka Ian tuh. Terus itu tadi yang gue bilang di Rumput Studio itu. Ngobrol lah kita, banyak ngobrol. Loh, ternyata seru nih, klik nih kita berdua nih. Udahlah main ke rumahnya terus dengerin, ternyata yang dia dengerin banyak yang gue dengerin juga. Oh, Gitu. Terus oke. apa namanya, cuman dia juga banyak ngasih referensi ke gue kan. Terus
Terus dia bilang, lu bisa nggak main kayak gini 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 gini, ditanya gitu. Ya nggak tahu sih, coba aja jamming jamming aja. Nah, ya udah jamming jamming, ternyata dia serak Hmm, buat oke. dia. Tapi kan feel-nya beda loh. Ya Lu, nggak tahu. Ya kalau kalau gue sih enjoy mainnya karena ya emang gue juga suka lagunya. oke, Lagunya Ian tuh emang bagus saat itu, oke. buat secara songwriting emang bagus. Chordnya nggak ada yang cheesy gitu, Mhm, mhm. dan buat main ini juga gue masih enjoy kan. Dan yang paling penting ya dia juga nyaman gitu. Ya, iya, iya, iya. Iya kan? Masuk, masuk, Iya, masuk nanti. maksudnya Vibe-nya dapet. Nah, ya akhirnya kalau manggung saat itu, kalau manggung dalam format band pasti gue yang main. Pasti gue yang gue masih agak rada susah ngebayangin lu main blues. Itu. Mungkin gue harus agak setel dan ulang nih. nggak banyak yang tahu emang. Emang nggak banyak yang tahu. Album yang terakhir kan gue ngisi 3 lagu waktu itu. Yang sekarang sih Nah, oh ya? iya ngisi tiga apa dua gitu. Wow, man. Iya. Oke. Ada apa sih judul album yang terakhir tuh kan yang udah proyek solonya dia kan, Iya, ada iya, iya, ada iya. beberapa lagu yang cuman gitar sama bass doang. Yes. Itu gue ngisi 3 lagu. Itu ajaib juga tuh konsepnya si Ian. Iya, iya. Itu kan dia ngerjain gue waktu itu di apartemennya dia waktu itu. Ya emang ya makanya awalnya tuh apa namanya, kan gue bilang dulu, oh ya gue ngomong waktu itu, cuman gue eh, oh gue inget. Jadi kan gue bilang apa, gue tuh nggak dengerin dengerin amat blues loh Yan. Gua bilang, cuman justru itu yang gue cari, kata Ian gitu. Karena konsep ngebandnya dia itu emang dia pengennya tuh bassnya rock, cuman bluesnya dari dia, ngerti nggak? Oke. Pengennya gitu waktu itu. Oke. Makanya kan sebenarnya kalau yang konsep solonya dia dulu yang versi band itu nggak blues-blues amat sebenarnya. Yang bikin blues ya isi yang. Cuman memang ada beberapa lagu yang 12 bar tuh ada itu juga gue ngisi Hmm. gitu. Kan basicnya kan emang emang ininya rock gitu kan. Terus ya udah cobain lu deh, kalau 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 emang lu nyaman ayo berangkat. Ya ternyata dia nyaman, ya udah ayo berangkat. Lu main gini enak gak, kata Ian gitu. Kayak apa gini, ya udah ngisinya kayak selalu ngisinya kayak apa. Ya udah, ya gue ngisi yang senyaman gue aja gitu. Dan ternyata dia suka. Terus ya udah akhirnya terus main. Ya gitu awalnya pokoknya. Tapi apakah lu sempet mikir, karena kadang-kadang artinya kan kayak Vessel kan musiknya lain lagi ya, kayak apa itu? Apa alternative rock, lebih Ya lebih ya lu di situ lebih sih. lebih ke situ kan. Major apalagi major label pula ya kan. Ah, Pasti yang harus bisa radio, harus video klipnya bisa diputar di TV ya ya and ya all ya. that. Warner kan. MTV Warner. dulu. Yes. Ya, apalagi di era itu ya. Iya, Ya, awal 2000-an kan. iya MTV dulu Nah, sempet. terus lu di trash line yang beneran underground, trash abis, main di acara-acara yang chaos, yang apa. Itu kan kayak satu sisi lebih ke blues, major label. Jadi kayak apa ya? Satu root, kayak blues kan rootsnya semua music Ya, betul. modern music ya kan. Ya, betul. And dari situlah lahirnya rock sampai akhirnya ke Ya, extreme ya. metal. So, lu ada di sini, lu ada di sini, ada di sini. Enggak, itu kesannya di secara awamnya sih gue ngelihatnya kayak basis yang sebenarnya arahnya jadi kayak sessionist gitu loh. Lu ngerti kan maksud Ya, gue? ya, ya, ngerti. Cause you can do all that gitu loh ya kan. Dan lu berada di situ hampir saat bersamaan gitu loh. Ya itu makanya semua tuh nggak ada yang sebenarnya nggak disengaja. Ya kayak Ian aja kan gue nggak disengaja gitu, dan gue nggak ada niat buat mengikuti musiknya dia. Cuman kan balik lagi, lu nyaman nggak? Ternyata kan isian-isian gue kan emang ya kan, karena gue ngisi lagunya kan ya direkam lah otomatis ya. Ya dia suka sama isian gue, terus ya udah jalan terus. Dan mau nggak mau akhirnya eh karena buat biar tetap bisa keep up sama dia kan, ya lu dengerin apa ya sih ini. Ya udah gue coba dengerin, oh gini. Jadi ya eh gue coba apa namanya, gue coba biar
biar nggak terlalu jomplang amat gitu. Jadi coba cari tahu sendiri, dengerin lagi, oh kayak gini toh ininya, oh kalau ini linknya begini. Tapi emang basicnya, karena basicnya gue dari SMA sih, gue SMA tuh dengerin banget Experience, Jimi Hendrix. Hendrix and Experience. Iya, itu gue suka Oke. banget. I see. I Gue see. seneng banget sama Mitch Michelle soalnya. I see. I see. Oke, oke, oke. Itu Ya, sekarang mulai agak nyambung ya nih. makanya Ada basicnya. iya Nah, gue Mitch, Mitch Michelle gue suka banget. Salah satu yang paling gue suka lah pokoknya. Terus apa namanya? eh, Cuman ya memang cuman sebatas itu. Tapi buat Ian ya nggak apa-apa udah. Toh yang penting gue nyaman, kita apa maksudnya dia sebagai yang punya proyek, kan yang punya proyek dia kan gitu. Ya gue yang punya proyek, gue nyaman ya udah berangkat ya udah. Ya emang cuman ya gue nggak ngulik-ngulik banget juga sih, cuman malah karena balik lagi dengar yang dia bilang waktu itu kalau eh, basicnya tuh dia mau ngebungkus si album solonya ini dulu ya sebagai apa namanya, basicnya di rock, cuman bluesnya itu dari dia gitu. Jadi yang session player yang lain bikin enak lagu aja, hmm. tugasnya sesuai dengan, gue nggak di direct, nggak di apa sama sekali. Jadi pas lagi ngisi bass pun, lu mau gue ngisi kayak apa selalu apa yang ada di kepala lu sama yang lu rasain aja lu isi. Ntar kalau ada yang nggak suka juga paling intinya gitu, kalau ada yang nggak suka, waktu itu kan produsernya Yuka. Oke. Yuka juga bilang gitu, kalau ada yang nggak srek juga tadi bilang udah ngisi aja. Ya udah gue isi dan Ini interesting banget karena lu jadinya secara langsung sebenarnya udah ada koneksi dengan anak-anak potlot kan itu jadinya. Oh, iya. Yuka, Anda ya kan dulu bandnya pop. Iya. Kita tadi barusan ngobrol sempet Uh. yang gua sendiri menganggap itu harusnya jadi band besar gitu lah ya. Cuman ya gara-gara kawan kita si Anda ya kan. Nggak mau ngulang vokalnya agak sedikit fals. Jangan marah sama gua dah ya. Slow gitu. So very interesting man. Karena jujur aja satu gue nggak ingat ya yang tahun 9. Jadi kita ternyata udah kenal 25 tahun lebih ya. Iya. Iya kan. Gue yakin sekarang gue lebih yakin lu pasti waktu itu gondrong ya. Segini atau gimana rambut lu karena iya pokoknya beda. pokoknya gue ada fase gue gondrong gitu sampai 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Dulu Keren sih. enggak, karena oh iya gue Keren baru sih. inget. Karena dulu kan tahun, jadi sebelum tanggal itu kan rame, wah tanggal 9 ini akan kiamat apa kan bercandaan kan banyak tuh dulu kan. Iya. Y2K Ya, gitu-gitu ya kayak ya. gitu-gitu. Iya Pokoknya kan. 9 Mayan X-Tech kan ada. 9 Terus orang pada rencana bikin apa, gue ngapain ya. Terus, gue cukur aja deh. Itu di tempat Ian tuh gue ngomongnya. Gue cukur aja, tai lu yang bener lu. Iya. Terus, udah gundul aja. Ya udah akhirnya, makanya gue nggak pernah. Spontan tuh ya, bukannya lu udah pikirin Oh sekian enggak, lama. ya gara-gara rame-rame itu aja, tiba-tiba pengen apa, udah gundul aja. Udah teman habis itu ya begitu udah ngerasain gundul ya, udah nggak mau lagi. Capek pak. Capek. Dulu habis. Itu berapa tahun lu panjangin? 5 tahunan. Lu nggak? 4 tahun 5 tahun. Nggak lu gimbal-gimbalin kan? 4 tahun apa? Enggak. Lu lurus panjang aja. Lurus panjang And then aja, lu biasa. tebas aja semuanya. Oh nggak pernah nyisir. Nggak, maksudnya lu pas gundulin lu Oh iya. langsung, bukannya lu cepatin itu ada dulu. di ini, nggak tahu masih ada apa nggak tukang cukur di Ajinawi waktu itu. Cukur di situ. 9, oke. Itu juga kalau nggak salah Ian yang nemenin. Bukan Ian yang nemenin. Ada temen gue lagi. Gue habis main bola, terus ke situ, udah. Nah itu makanya gue nggak pernah lupa tuh kapan gue mulai itu. Jadi Lu satu-satunya kali ya, lu di Trashline kan. Vessel juga udah
Gundul artinya. Udah kalau pas di Vessel gue masih Masih ada yang panjang. Kalau Tresol enggak, Tresol udah kayak soalnya kan Tresol waktu itu gue jalan akhir 99. Iya, iya. Iya. Akhir 99 Iya. dan itu udah benar-benar akhir, udah Desemberan itu. Gue sama Tresol pertama jalan tuh sama ya Betrayal Daru waktu itu. Itu udah 99 akhir lah, udah. Gue udah gundul kalau itu udah gundul. Udah iya pokoknya itu. Nah, makanya tadi yang gue bilang pas pertama kita ketemu itu ya itu bisa jadi ya itu sebelum 99. Iya. Makanya lu nggak inget. Iya. Cuman ya yang gue jabarin bener kan Iya, semuanya benar Pondok, banget. Pondok Labu. Benar banget. Gue masih inget nih UPN masuk set nggak Iya, jauh iya. sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Iya. kiri, Iya. masuk ruangan Bisa lu jalan ada- kaki 150 Iya. meter doang dari UPN. Ada whiteboard 2 Iya. biji, ada meja di sini. Kita duduk di bawah tuh ada karpet atau Iya, apa gitu. betul. Kita duduk Gila, bener-bener lu masih inget segitunya. Ingat. Gila. Gue masih inget, cuman kita ngomongin apa? Blank. Blank. Lu lagi di langit. Iya. Datang udah gitu, udah parah banget itu. Terus gue cuma ngeliatin kalian berdua. Cuman ya itu tadi pas kita ngobrol-ngobrol, gue baru inget, oh iya. Pembahasan kalian waktu itu ngomongin distribusi atau apalah itu. Ya pokoknya itu loh, karena kan nanti lagi pekerjaan. Iya. Kan? Ya. Itu. Makanya. Oke. So, waktu lu kan itu era ya buat gua sih transisi karena itu awal banget gua memutuskan menetap di Indonesia tuh 99 2000 tuh. Sebelumnya tuh gua masih akan stay di sini atau gua balik ke Amerika ya. And jadinya apalagi gua udah di Pondok Labu itu bikin komunitas tongkrongan barulah sendirilah apa adanya seadanya. Karena waktu anak-anak Potlot rata-ratanya 2000-an awal baru mulai beneran lepas dari drugs. Sementara gue udah berhenti sebelumnya. Gue udah clean sebelumnya. Waktu ketemu tuh gue udah clean. Oh iya. Gue udah clean. Nah. Agak rada nggak nyambung jadinya sama mereka ya kan. So, nah gue masih ingat beberapa hal lah kalau bisa dibilang di awal-awal itu. Sementara lu waktu itu kan lagi gila-gilanya sama Trashline, Vessel juga masih jalan walaupun sealbum ya. And then karena yang gue nggak ngeh pas lu di Trashline, yang gue ngeh lu pas di Tengkorak lu. Iya, Tengkorak setelah gue mundur dari Trashline nggak lama diajak sama Ombat. Lu mundurnya tuh memang kan lu bilang nggak ada masalah sama emang waktu itu jadi sebenarnya karena apa namanya pas album udah keluar 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun apa setahun? Pokoknya 2 tahun kalau nggak salah album udah keluar. Terus gue bilang, ini kita mesti bikin album baru lagi nih. Kayak gitu. Intinya gitulah. Cuman, apa namanya, waktu itu, ya gue umur segitu tuh masih yang, wow, harus bikin. Terus, nggak balance sama yang lain gitu. Yang lainnya masih yang nyantai ya, gitu. Terus, ya udah buat gue apa namanya ya udah daripada gue akhirnya jadi kayak apa namanya jadi kayak apa ya bukan merongrong apa sih namanya ya pokoknya jadi kayak aduh gitu gue gak suka gue gak mau gitu jadi gue mendingan gue ngomong sama Daru waktu itu lu kayaknya ini deh apa kayaknya gue bisa terus deh gitu. Kenapa gitu ya gue cerita kayak gitu gue bilang apa namanya daripada ntar lunya sebel gue dikit-dikit ngomong ayo dong kapan album gitu kayaknya mendingan gue ngalah gak apa-apa lah santai apa namanya kalau ada job-job pokoknya gue cabut kalau lu udah dapat pengganti ya sebenarnya udah cabut cuman beberapa panggung waktu itu masih gue yang isi karena belum dapat gitu. Gue bantuin jadi ada sekitar 2 atau 3 3 atau 4 panggung itu sebenarnya gue udah cabut sih udah cabut tapi ya karena dia belum dapat kan ya gue masih bantuin jadi emang ya nggak ada
nggak ada yang aneh. Mungkin dia juga ada apa namanya Ngerasa. iya maksudnya tuh karena kan gue tuh kalau latihan atau apa, aduh bikin lagu baru dong apa kayak gitu terus gitu. Terus sementara Darunya saat itu lagi mungkin memang moodnya lagi nggak ke situ. Gitu. Jadi akhirnya gue ngomong ya udah gue ngomong aja daripada nggak enakan apa namanya kayak gue nggak usah terus ya gitu. Cuman ntar ada beberapa panggung ntar gue bantuin gitu sampai lu dapat pengganti gue cabut. Lu cabut dari Trashline langsung masuk di Pinang sama Ombat ke Tengkorak atau? Ada berapa bulan lah waktu itu. Ada berapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulanan. Ya cuman kan saat itu masih apa? Ya masih umur segitu. Lu punya band nggak punya band nongkrong mah jalan terus. Iya, iya. Ada acara datang terus. Jadi Iya. ya nggak pernah putus sama anak-anak gitu. Iya. Jadi ya masih tetap di lingkungan itu. Dia masih ketemu, masih nongkrong, masih apa gitu ya. Jadi nggak pernah putus lah intinya. Ya sampai akhirnya eh apa namanya si Ombat Butuh Basis. Saat itu kalau nggak salah emang kita lagi sering-seringnya di bareng di Magenta waktu itu. Atau sama Ombat atau apa namanya atau gue diajak. Magenta Studio. Ya, gue lagi sering-sering di sana tuh. Bareng sama dia juga. Akhirnya ya mungkin karena malas ribet nyari siapa lagi yang ada ayo main bass dia ikut gue ya udah ayo. Ini enggak kan Tengkorak bisa dibilang beda secara stylistik Oh kan gue dengerin 8 Blade dari SMP deh. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Dan musik mereka kan nggak jauh beda sebenarnya ya konsepnya ya grindcore gitu. Jadi Iya, iya. gue nggak Bukan sebenarnya asing buat lu ya, enggak asing sama buat sekali lu enggak. ya. Dan album mereka yang konser dari masa juga gue dengerin. Oke. Emang gue dengerin gitu. Jadi Iya. cuman butuh penyesuaian sekali 2 kali latihan doang. Habis itu udah gelinding. Dan maksud gue apa namanya? Kalau buat urusan itu buat masalah penyesuaian karena genre sih gue sih nggak saat itu ya nggak ada masalah sama sekali. Secara teknikal misalnya lu beneran kan lu iniin Cliff Burton ya. Itu influence Oh, besar iya, iya. lu. Selain dari dia ada lagi yang jadi influence lu yang lu ambil entah apalah tekniknya lah apa. Iron Maiden lah. Hah? Iron Maiden Steve lah. Harris. Iya. Semua musik eh ini gue berapa kali ngomong ke orang gitu kalau nanya minta ajarin main bass metal atau apa gitu ya kan gue nggak tahu note nggak tahu apa gitu gue nggak bisa ngajarin gue cuma selalu bilang lo pilih satu lagu Iron Maiden lo kulik sampai ngelotok lo kali 3 atau 4 speednya karena basicnya semua dari situ. Oke. Iya, dia ininya heavy metal bass sih memang ya. Emang sih. Semua basic Yes, fingering buat emang metal ya, dari ya, situ. ya, ya. Yes. Lo udah bisa main konstan di Ah. Iron Maiden dan yang pertama lo main itu pun pasti pecah ini lo. Iya. Karena Steve Harris nggak pernah begini gallopingnya 2. Itu kalau lo mainin udah bisa konstan mainin Maiden dan udah nggak pegel lagi. Lo cepetin aja 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah selesai. Lo main ngebut apa juga uber pasti. Gue cuma bilang gitu doang karena emang gue lumayan dulu pas gue dengerin Maiden tuh SMP SMA lah ya gue dengerin. Waktu itu belum ngulik lagu-lagunya cuman karena emang gue suka banget ya lagunya menempel dan dari semua band metal saat itu yang bassnya ada di depan cuman Iron Maiden. Yep. Betul. Ya kan? Yes. Cuman dia doang band metal yang bassnya ada di depan. Jadi lu dengerin lagu Iron Maiden tuh pasti yang nempel di sini. Bulat lagi tuh. Iya. Pasti kedengeran gitu. Iya. Jadi lu nggak perlu ngulik tuh ngapain? Apaan sih? Enggak. Dia udah dengerin gini biasa aja udah. Oh dia mainnya gini. Anjing. Wah anjing. Ya itu jadi apa namanya? Kalau justru yang banyak gua buat belajar sendiri sih dulu ya Iron Maiden sebenarnya.
Ya, jadi itu dasarnya lu main segala macam jenis musik Iya. sampai masuk ke tengkorak dan nggak ada masalah dari segi teknikal kan. Karena begitu lu udah bisa saat itu ya ini gue, begitu lu udah bisa eh, fingering dengan konstan dan udah nggak berasa pegel lagi gitu, ya udah lu udah yang lain lu tinggal ngikutin sebenarnya, tinggal ngikutin aja. Lu termasuk rajin latihan nggak? Oh, kadang suka rajin, kadang sih buat suka enggak. Karena ya, to be honest, I mean, main bass tuh ada macam variasi dan sebagainya, segala macam ininya. Tapi main instrumental itu nggak Eh, gampang, nggak Kalau lagi ada gampang. yang gue pengen bisa, gue ngulik gitu. Cuman kalau lagi enggak, ya udah kerjaan gue main game. Tapi emang apa ya? Oh sama ini dulu, gue lupa omongan siapa. Cuman ini nempel di kepala gue. Eh, Lu main musik apapun, lu megang alat apapun, yang paling otentik itu adalah tone. Hmm, betul. Itulah kenapa satu gitar nggak usah pakai apa-apa, clean. Lu kasih beberapa gitar itu suaranya bisa beda-beda. Ya. Karena tangan kiri kita itu sama tangan kanan jari kanan kita itu ya punya tone. Nah itu dulu akhirnya gimana caranya. Dulu gue banyak latihan nggak pakai ampli. Jadi gimana caranya lu main bass nggak pakai ampli tapi kuping lu bisa dengar. Mhm. Jadi mau nggak mau mesti kenceng. Iya, emang, yes. Iya. Gue sampai sekarang latihan nggak pakai ampli. Iya kan? Yes. Berasa kan? Sampai sekarang masih nggak pakai ampli. Dan itu akhirnya kebawa. Maksudnya jadi ngelatih kita mencet nggak cuma sekedar megang, Iya. harus Iya, gitu. betul. Yes. Ini juga nggak cuma sekedar Iya. gini, harus Iya. gitu. Iya. Nah, itu yang Dan lu nggak khawatir, takut kalau efek atau apanya ada kenapa-kenapa. ya itu rentetannya akhirnya ke situ. Iya, iya. Cuman basicnya memang eh apa namanya, kayak dulu waktu gue SMP, jadi gue punya saudara, ini musisi juga, cuman musisi Surabaya. Nah dulu tuh dia suka ngiringin almarhum Bubi Chen. Bubi Chen, Ya, jazz. jazz. Ah. Ini hitungannya sepupu, cuman sepupu yang jauh banget gitu umurannya sama bokap. Gitu. Dulu gue pernah nemenin dia pas main di Hyatt sama Bicen kan, sama Rom. Ini pianonya sama. Sebelumnya ada yang main. Dengan piano yang sama ada yang main. Pas main, Bicen yang megang. Suaranya beda. Dan lu ingat itu ya? Ingat lah. Artinya dia membekas, berkesan buat luarnya. Karena waktu itu tuh, nama Bubi Chen kan gede pak. Iya, iya. Gue penasaran walaupun gue nggak dengerin jazz, kan gue penasaran kayak apa sih gitu. Ya kita kan kalau musisi kan mau musik apapun gitu, kalau punya penasaran sama sesuatu kan pasti coba pengen gitu. Iya, betul. Ya udah sebelum om gue main, sebelum sepupu gue main, ya ada musisi sebelumnya itu. Nah ini dengan piano, kan pakai grand piano itu di Hyatt tuh. Udah, makanya gue sempet dengerin, nah pas dia main, anjing beda ya. Ininya jadi berasa, makanya gue nanya itu pakai, kan gue nanya akhirnya, kok bisa beda, apa ada tambah mic atau enggak. Itu emang tangannya dia. Emang apa, ya paling berasa sih sebenarnya gitar sih kalau gue ngelihat banyak gitaris yang ya apalagi kalau lu gitaris kan pasti bisa ngeliat mencet yang benar-benar mencet sama yang mencet cuma nempel doang. Iya, betul.
apalagi kalau udah main bending-bendingan Iya, gitu. iya, iya. Itu kan baru berasa tuh nyawanya Iya. si gitaris tuh ada di situ. Iya. Ya gue juga ngerasain itu gitu. Jadi emang makanya gue selalu dulu awal gue nggak ngerti apaan sih yang dimaksud ton tuh apa, ton apa. Akhirnya oh ini maksudnya. So, akhirnya ya udah. Tuh, kalau ngomong skill mah aja ya sama basis-basis sekarang mah gila. Ajaib. Ini gue nyerah. Nah, skill pada aduh ampun-ampunan lah skillnya mah. Gue udah nggak ngejar lah gitu. Dia emang apa namanya? Ya karena basicnya juga mungkin ya karena gue nggak sekolah juga kali ya, karena nggak les jadi YouTube, men. yo Gampang nguliknya sekarang. yo emang Jujur aja. ya Dari umur 5-6 tahun udah bisa ngulik yang ribet-ribet karena semuanya itu udah gampang di bisa dipelanin udah juga. iya. Udah gitu dipelanin sekarang bisa nadanya nggak berubah. Iya. Gitu. Ya dan ya maksud gue sih nggak iri ya. Maksud gue nggak anjing coba dulu gitu, nggak juga. Gitu. Cuman kalau sebagai musisi kalau gue nangkepnya ya kadang memang nggak apa namanya lu bisa main dengan tone yang bener aja tuh lu dengerin udah enak gitu, nggak harus. Kalau sekarang gue udah nggak bisa ngikutin tuh yang main orang-orang tuh anjing gimana cara mainnya gitu, mau ngulik juga udah gitu. Iya, tapi bukan masalah penting nggak penting, maksudnya kan bukan masalah era juga menurut gua. Kita udah tahu tempat kita di mana gitu loh. Ya, bukan masalah era ini itu. Ya, gua emang kayak misalnya lini gua ya di sini, gua selalu bilang ke orang gua gitaris berwawasan sempit. Gue cuma tahu ini doang. Ya udah, lu mau komplain, lu mau bilang apa? Ya sorry deh. Plus Gitu. emang gue udah dengan ya berbesar hati gue ngomong gue udah nggak mungkin ngikutin di situ, nggak akan sanggup skill gue beneran. Nih ya taruh aja setelah dari Death Squad tuh ada berapa ya? Lu dari Tengkorak ke Death Squad kan beda lagi. Death Squad lebih technical, death metal tuh kan butuh ngulik kan, skill wise dan Nah sebagainya. itu banyak pakai tuh di situ tuh yang selama lu bikin itu tahun 2006. Nah, oke. Pertama kali Udah keluar dari Tengkorak tuh ya? belum. Oh, belum. Jadi sempat berbarengan dulu. Gue cabut dari Tengkorak tuh 2007. Oke, jadi kayak band proyek iseng lucu-lucuan apa gimana tuh awalnya? Awalnya nih kalau Death Squad sih sebenarnya dulu yang ngajak gue almarhum Ricky. Iya. Oh iya. Oke. Sorry. Gue nggak. Iya, gue tahu. Maksudnya gue sering lupa. Maaf, Ki. Iya, yang Dia yang ngajak lu. iya, jadi waktu itu gue ingat banget jam 10 pagi, tiba-tiba dia telepon. Bon, mau bikin band nggak? Wih, band apaan Ki? Kita main ini aja nostalgia. Dia soalnya kan sering aja juga di jalan kan. Iya, baru malah jalan waktu itu. Album pertama kan, 2006. Cuman udah mulai kenceng tuh tahun segitu tuh. Iya. Terus apa namanya? Main apaan? Udah kita nostalgia. Soalnya ya kan gue juga dulu sering kalau di acara-acara kalau ketemu Ricky kan emang suka ngobrolin kita apa sih kalau bukan ngobrolin band gitu. Yep. Dan Pasti sih. dan kita ada di era yang sama. Iya. Gitu. Jadi nyambung tuh obrolan ya, dengerin ya sama ya, Testament lah ya, dengerin Prong juga, dengerin Suicidal, dengerin Anthrax, Exodus, yang gitu-gitulah kita dengerin pokoknya sama. Nah rencananya mau mainin gituan, kita mainin trash-trashan, kita main trash 90-an gitu. Wah serius lu? Mau itu kan, karena emang gue pengen gitu, sama siapa aja. Gue udah ngajak Tepi sih, dia bilang gitu. Oh, ayo boleh. Nah, gue sama Tepi juga udah kenal sebelumnya. Dulu di film dulu. Vim. Ya.
Anjing, gue dulu sering ke BIM. Gila. Kan gue ngebantuin albumnya Emil. Pas Esolgi bangkit lagi. Serius? Kan gue ngisi 3 lagu, 4 lagu. Itu ada Oh ya? Edmond, ada Bongki, Iya. ada Puji. Astaga naga. Yang main drum yang main bass beberapa lagu si Argon. Kan gue ngisi 3 lagu. Terus enggak, maksudnya kalau waduh BIM kacau men, tiap kali ke sana nggak mungkin gak mabuk. Iya. Nah ini pokoknya terus sama Tepi gitu. Wah, ayo, soalnya gue tahu Wong Sangar kan mainnya, tapi kan terus drummernya siapa? Gue udah ngajak si Eno sih, cuman lagi ini dia lagi jalan. Kalau nggak salah itu si Eno lagi tour. Nah, terus gue ngomong sama Ricky, gue bilang, Ki, kalau metal-metalan kayaknya nanggung kalau sama Eno gitu. Lo ada rekomen nggak siapa? Udah ngajak guru saya, ajak Adian sekarang. Oh serius, mau nggak dia? Gorus waktu itu masih di SK? Masih di SK. Siksa Masih. kubur by the way. Masih terus. Serius lu mau nggak dia? Kayaknya sih mau aja, ntar gue coba tanya deh. Gitu. Ya udah gue tanya. Dit, mau nggak diajakin Ricky tam gitar sama Tepi segini gue cek. Terus bilang ya udah boleh, ayo. Cuman jangan awalnya gue inget banget dia ngomong awalnya pokoknya ayo cuman asal musiknya jangan kayak Sisa Kubur gitu. Gue masih mau lah biar hitungannya buat Biar beda ya. Ya biar beda. Ya udah. Udah telepon Ricky lagi. Dia mau tuh, wah asik ayo seru. Udah. Nah tapi pas janjian 2 kali waktu itu kita janjiannya di studionya Audi dulu di Perdatam. Sama Tepi sama Andian sama Ricky waktu itu. Studio. Nah, apa namanya? Nama studionya gue lupa, studionya Audi. Iya, apa namanya? Gue pernah latihan di situ, seingat kan, gue. di Perdatam, ada berapa kali gue latihan di situ. Dekat lampu merah. Iya. Ya itu. Di sana. Nah, tiba-tiba kita udah ngumpul di bertiga nih. Ricky nggak bisa datang. Itu Ricky nggak bisa datang. Terus, udah akhirnya kita ngobrol bertiga. Terus, Tepi bilang masuk yuk, dalam yuk. Udah masuk, udah jamming itu bertiga. Terus malah bikin lagu waktu itu. Iya, terus wah ini enak banget terus. Udah, nah next. Karena waktu itu baru pertama pertemuan berikutnya tuh berapa lama kemudian, 2 sebulan tuh dulu. Karena kan udah pada punya band masing-masing kan. Iya. Tapi juga waktu itu masih jalan sama Dewa kalau nggak salah. Gue lupa masih sama Dewa atau lagi mulai Andra Backbone. Andian ya juga kayaknya baru lagi ini Andra Backbone. Andian lagi lumayan kenceng-kenceng sama Sisa Kubur waktu itu. Udah, gue juga masih jalan sama Tengkorak kan. Udah sampai akhirnya gue ketemu lagi sama Tepi di mana ya waktu itu acara apa? Apa sih? Monday apa itu namanya tuh? I Like Monday. Bukan Monday Mayhem atau apa gitu. Monday lupa. Ya udah ketemu lagi terus ngobrol akhirnya yaudah lanjutin kan ya udah lanjutin terus pas saat kita janjian Ricky nggak bisa waktu itu juga nggak bisa lagi nggak bisa tapi masih diajak gitu. Terus akhirnya Ricky ngomong pokoknya intinya nggak jadi ikutan pokoknya dia kayaknya nggak bisa kayak waktu itu seringnya lagi mulai kenceng juga gitu. Oh ya udah akhirnya gue ya udah jalan bertiga gue Andian sama Tepi. Nah saat itu gue nelfon Katop. Lo tau Andri Katop kan? Kan tahu lah. Iya. Gue nelfon dia karena Katop itu dulu manajer gue di Tengkorak. Iya betul. Oke, yes. Makanya gue ajak. Yes. Apa namanya? Top mau bantuin nggak megang? Cuman nih baru jalan nih kita sama siapa gini. Ya udah dia mau. Karena dia juga lagi ngapa-ngapain waktu itu. Maksudnya cuman dia dulu kerja di tabloid waktu itu. Terus pokoknya dia nggak berurusan sama urusan band sama sekali lah, makanya dia mau. Ya udah pas jalan itu baru ngajak pertama yang diajak langsung Babal
vokalis, baru habis itu Prisa baru masuk. Dan emang sengaja supaya 2 gitaris? Hmm, waktu itu tuh baru waktu itu iya emang dulu konsepnya emang pas mau dibuat. Lah awalnya kan belum death metal. Iya makanya gue mau nanya ya kan Iya, 2 gitaris, eh, belum death metal. belum. Waktu itu arahnya masih model-model kayak Lamb of God yang gitu-gitu, lagunya masih kayak gitu-gitu. Cuman emang saat itu emang pengennya konsepnya 2 gitar. Makanya apa namanya? Nyari 1 gitaris lagi. Terus Ngajak eh Prisa, gitaris cewek ah, pula, masih muda banget. iya, dulu kan dia ininya Maizan lah dulu. Hmm, hmm, hmm. Anaknya Maizan banget kan. Gitaris.com. Ya, that's.com. Ya udah, jalan eh sampai pokoknya 2000. Nah, 2007 baru gue mundur dari Tengkorak. Gue fokus sama si Dead Squad. squad. Itu lu mundur dari Tengkorak tuh memang karena mau fokus ke Dead Squad atau lu ngerasa udah ya mirip kayak Trashline pengen nyari sesuatu yang baru aja atau gimana tuh? Waktu pas Tengkorak sebenarnya gue udah mau cabut udah lama. Cuman itu ditahan sama Samir sama Yoyo. Tanggung lah habis album keluar. Nah, waktu itu gue nyelesain rekaman dulu waktu itu. Itu 2006 ya atau 2007 album rekaman kelar pulang cabut. Itu nah Nggak ada masalah sama mereka. gue udah ngerasa nggak cocok aja waktu itu. I see. Jadi apa namanya? Ada sesuatu perlu diucapkan. Nah, ya pokoknya intinya eh waktu itu tuh apa ya? Ada nggak apa-apa Sugi. Jadi pas apa namanya? Dulu kan apa namanya? Si pokoknya Tengkorak itu kan politikal banget. Dan gue amat sangat enjoy gitu dengan konsep yang itu. Nah, terus tiba-tiba konsepnya berubah dan gue nggak masuk. Makanya gue langsung ngomong. Gue bilang gue mengundurkan. Cuman Samir sama Yoyo bilang waktu itu, tanggung lah, habis rekaman aja, kelarin rekaman dulu. Oh ya udah begitu. Gue tuh rekaman dulu sempat di tempatnya Piu waktu itu, Hmm, yang di Cinere itu, yang pakai apa konsolnya apa sih namanya tuh? aduh gue lupa. Trident, bukan. Bukan yang setengah analog setengah digital Iya, itu iya, apa? Yang Neve, bukan. bukan Neve. Oke. Aduh, apalah lupa Iya, gue oke. namanya di situ. Karena kan dulu, karena Piu sama Samir tuh teman SMP barengan, makanya dikasih waktu itu di sana. Ya udah, habis itu plus emang eh sudah squad lagi mulai mau jalan, ya udah gue Mulai diseriusin lah intinya Dead Squad. Oke. ya cuman waktu itu belum ada omongan buat bikin album, masih Bawain lagu-lagu cover. oh nggak pernah. Dari awal manggung kita Udah langsung bikin lagu sendiri. langsung bikin Oke. lagu sendiri. Langsung. Cuman memang konsep eh lagu-lagunya dulu belum death metal, masih menyesuaikan sama saat itu. Karena kan gue inget banget omongannya Andian dulu. Kalau Jangan, kalau bisa jangan apa yang beda lah sama Sisa Kubur. Makanya udah jangan death metal lah. Cuman lama-lama ya namanya emang itunya ke situ ya udah mau nggak mau jadi death metal. itu secara natural aja ke sono atau kalian memang duduk bareng-bareng kita arahnya technical death metal aja atau gimana? Karena kadang-kadang ada band yang kayak gitu, ada yang kayak Eh, jadi aja begitu. Kalau waktu itu sih gue lupa deh. Malah gue ingetnya karena waktu itu kalau nggak salah ya eh salah satunya karena waktu itu pas dengerin albumnya Spawn of Possession sama Necrophagy apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Terus anjing bikin kayak gini keren nih kayaknya nih. Ngeri banget zaman itu mah. Iya, nah anjing Spawn of bikin. Possession sama Necrophagus Heeh. ngeri banget zaman itu. Anjing kalau bikin kayak gini kayak keren nih gini. Terus akhirnya iya nih terus gue nanya, Dit, mau nggak gue nanya sama dia kan?
Udah coba, udah akhirnya plus waktu itu kita harus ganti vokal Babar cabut, Siapa? Babal cabut vokalisnya. Oh ya. Oh Ya, 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 oke oke. Oke. makanya gue masukin Daniel kan. Dan itu lu masukin karena lu udah tahu dari dia sebelumnya ngeband atau apa? Iya, iya, iya. Setongkrongan juga. Gue tuh kenal Daniel tuh dari zaman dia sekolah. Dia tuh dulu suka nonton gue main di Trashline, gue tuh nonton di Tengkorang suka nonton gitu. Dan emang udah di vokal. Iya, vokal. Oke. Anak-anak tadi nggak ada yang agak nggak setuju gitu. Cuman gue bilang coba dulu kasih main terus kita videoin. Waktu itu main pertama kali di Rossi malam, Sabtu malam, Minggu malamnya di Bulungan waktu itu. Kita videoin, kita tonton, terus asik, auranya langsung beda gitu. Maksudnya ya mau gimana pun namanya frontman gestur kan mahal gitu. Nah gestur itu yang ini baru death metal nih gitu. Akhirnya ya udah dia. Dan itu lu secara teknikal pun nggak ada masalah karena kan bisa dibilang, oh ya gua ngerti ini extreme metal, but secara stylistik kan sebenarnya agak ada beda sebenarnya. Iya, iya. Emang sebenarnya enggak sih, karena kan gue juga dari dulu dengerin, gue amat sangat salah satu album metal yang lumayan gue favoritin banget tuh album Suffocation yang Pierce from Within. Itu awal banget, boleh dibilang jadi awal jadi fondasinya technical death metal lah saat itu. Ya, Suffocation, yes. Ya, Apalagi drummernya. jadi sebenarnya secara musikal juga nggak kaget gitu, karena kan gue emang dengerin juga gitu. Dan apa namanya, ya seru, malah justru seru kayaknya apa namanya, ngulik lagu-lagu yang ini beda lagi nih gitu, dan emang lebih menantang memang gitu. Ya, riffing segala macamnya. Ya. Lu ngejarnya kan lain lagi Ya maksudnya. lain lagi, cuman ya so far sih aman sih. Emang apa namanya, ya mungkin balik lagi karena sama jenis musik dan pattern-patternnya gue nggak awam juga, karena emang gue dengerin kayak gitu-gitu, gue dengerin gitu dan emang suka. Jadi paling kan kalau kayak gitu paling membiasakan cuman progresi chordnya begini nih gitu, jadi mesti main begini, ini mesti, kadang ada part yang gue harus ngeblok gitar, ada part yang kayaknya bagian ini gue mesti ngeblok drum, paling gitu-gitu doang buat ngejagain. Di part ini gue kayaknya ngejagain gitar deh, atau enggak di part ini gue kayaknya ngejagain drum deh, gitu doang paling. Jadi cuman secara notasi dan segala macam sih bukan awam juga, karena mungkin basicnya karena terbiasa denger kali ya. Kalau di sini ya kan lu juga pasti gitu, lu kalau ngulik sesuatu yang udah apa namanya, Familiar di kuping. familiar di kuping, dan lu udah seneng, begitu nyampe di saat lu mau ngulik di tangan, di kepala lu udah kebayang gitu. Ini bakal gimana mainnya, walaupun mesti ngeraba dulu, cuman kan at least paling nggak udah bagannya udah kebayang gitu. Ya gambarannya gitu sih. Jadi ya main, ya udah main. Maksudnya ngikutin walaupun dengan skill pas-pasan ya bisa. Dengan skill pas-pasan. Oh iyalah, maksud gue tuh ini gue mengakui banget gitu, dan nggak, sebenarnya ya semua orang juga bisa lihat. Setelah gue tuh udah ada berapa basis yang main di Deathcore, anjing gue paling bego men. beneran ini mah bukan som rendah. Lu mau nanya siapa juga semua pasti bilang iya bener, paling bego gue. Skill gue paling pas-pasan, udah beneran.
Kalau soal skill mah jauh lah. Hmm, apa? Ya itulah tadi, makanya tadi gue bilang kadang suka suka nyesel anjing, mestinya gue dulu sekolah. Jadi paling nggak kalau lu bisa baca, lu bisa belajar, lu bisa apa, bisa bisa tahu teori, tahu apa gitu pas. Ya mau gimana pun pasti lebih memudahkan lah kalau lu ngerti teori dan apa namanya, lu belajar belajar ya secara benar gitu ya. Ada yang ngajarin lu, ada yang ada kurikulumnya dan segala macam. Pasti ada lebihnya lah, nggak mungkin nggak. Kalau gua kan emang bener-bener otodidak, not aja gua nggak pro. Lu mau ngomongin scale, kagak akan masuk di gua nggak ngerti. Scale ini dari D, scale ini blank, gua nggak ngerti. Hmm. Jadi selama lu kan bawa segala macam jenis musik ya, bukan cuma eksperimental. Itu semua by feel. Iya. Kadang malah kayak gue mainin banyak lagu yang gue mainin kalau mesti cover gitu ya. Kecuali memang event yang spesial gitu. Gue nggak pernah ngulik plek sama. Hmm. Jadi cuman gue dengerin, gue apalin lagunya begini, mainnya begini, ya udah. Yang penting sama gitar sama drum gue nggak lari, notasi nggak ada yang fals, semuanya masuk, nggak pernah ada yang komplain tuh. Tapi ya terlepas dari itu rasa groove tone semuanya kan Nah, harus dapet. Jadi lu iya lu iya, pasti ya kalau misalnya lu bilang nggak pernah ada yang komplain dan lu sebagai basis bertahan dan berjalan sampai sekarang kan artinya lu punya itu sih menurut gua. Bukan kalaupun lu ngerasa secara teknikal apa dengan anak-anak iya. yang sekarang gitu loh maksud gua itu kan bukan juga gampang atau basic enggak dong jauh banget Ya memang technical memang death metal. Iya memang sih, cuman ya basicnya sih gue ngerti ya, gitu. Cuman kan makin kesini kan semua makin berkembang gitu. Nah yang kesini-sini tuh gue udah nggak bisa keep up lagi, udah maksudnya dengan teknik-teknik yang sekarang tuh anjing udah ampun deh, udah apa namanya ya walaupun gue sampai sekarang kayak gue sama Daxol kan masih tetap main death metal gitu. Cuman ya ya udah gue kayak ya gue begitu mainnya, maksudnya nggak tetap 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 apa tetap nggak berubah sih karena ya mungkin ya udah puluhan tahun gue begitu. Apakah waktu lu waktu Dead Squad awal-awal mulai terlihat di scene underground, especially metal, iya ada kontroversi dikit lah. Oh iya 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 Ada iya. kontroversi dikit. Gua sih, gua ngerasa buat apa sih diobrolin itu? Karena gue sendiri dulu era-era 2008-2009 waktu itu jadi obrolan gitu loh ya kan. Gue agak rada nangkis ya. Bukan karena ngebelain kalian, karena di mata gue adalah apa sih buat Iya. apa sih kenapa sih harus dimasalahin. Dan satu hal lagi adalah kalau mereka mainnya emang beneran sesuai dengan ininya mereka, bukan metal yang dijadiin commercial pop metal. Ngerti nggak maksud gue? Tahu kok gue itu. Emang apa Itu kan cuman lain lagi gitu loh ya maksud gue. ya kalau itu sih ya gue sih amat sangat tahu saat itu ya. Ya, ya. Cuman balik lagi ya itu tadi benar yang lu bilang. eh gue tetap main metal, bahkan lu mau ngomong brutal boleh adu brutal gitu. Dan itu poin gue. Jadinya apakah pertanyaan gue sebenarnya lebih ke lu personally ya, bukan Hmm. masalah kontroversinya Dead Squad. Karena setelah udah ada, gue ingat ada 2 panggung apa gitu loh yang kayak di mata banyak anak-anak pembuktian, oh emang mereka real kok, eksperimentalnya, technical death metal-nya real kok. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Terus gue bilang, sih Iya tuh gitu loh ya, ngerti iya maksud gue iya apa iya. sih gitu loh ya, hanya gara-gara Steffi gitu loh ya, gara-gara Coki atau whatever. But ke elunya sendiri maksud gue, kapan atau apakah dari sebelum itu lu udah memang punya pendirian
inilah gua basis gua begini karena waktu gua ini pertanyaan yang gua tanya juga ke Ed Syarani. Dia ternyata berevolusi terus. Jadi di titik kesekiannya malah yang orang ngirain artinya lu udah harusnya dari sini udah mateng dong. Dia malah enggak, gue di sini. Ngerti maksud gua? Evolusi terusnya itu sampai di titik ini barulah dia ngerasa nih gua nih kurang lebih. Setelah itu baru kayak ada semacam bukan karena disebut ya, nggak perlu disebut. Mungkin tersirat dalam hati aja. Inilah gua gitu loh maksudnya. Lu kayak gitu juga atau lu udah ngerasa dari bahkan Trashland sebelumnya lu udah gua basis yang begini. Hmm, menarik sih. Kalau gue sih nggak tahu ya. Gue nggak pernah. Karena dari dulu gue nggak pernah mengklaim gue sebagai apapun sih sebenarnya. Maksudnya, eh yang selalu gue pegang dari dulu, gue pasti akan mainin apapun yang gue suka. Itulah kenapa gue bisa main sama ini, gue bisa main sama itu, gue bisa main sama si ini. Ya itu. eh Kalau gue sih sebenarnya tuh yang kita mainin sekarang itu sebenarnya ya, gue rasa sih hampir semua, ya apalagi yang udah seumuran-umuran kita gitu ya. Basicnya tetap apa yang nyaman kita dengerin saat kita dulu awal-awal suka musik. Lu basicnya dulu suka metal, ya kayaknya lu akan, ya makanya tadi gue bilang lu kayak kejebak udah sampai kapan. Jadi di situ aja ya, udah nyamannya di situ. Ya kalau gue sih itu, ya gue udah nyamannya di sini gitu. Maksudnya, eh kayaknya emang nggak bisa kemana-mana lagi. Mau sekarang mau kondisinya kayak apapun, ya tinggal pinter-pinternya kita aja ngakalin gimana caranya biar bisa tetap jalan. Kayak contohnya kayak gue sama Bunga-Bunga sekarang gitu ya. eh Akhirnya gue ngajak kerja sama collab sama bekas anak-anak ex JKT gitu. Itu lu yang ini. Iya, iya. Oke. Ya karena apa namanya? Ex JKT48. Ya, jadi apa ya? Kita tuh mesti, kalau gue sih mikirnya gini. Kalau dulu kenapa awalnya gue tuh jadi, gue tuh sebenarnya banyak temen, ya nggak banyak banget sih, adalah beberapa gitu, yang wota. Wota tuh fansnya anak-anak, fans-fansnya JKT. Nah dari mereka gue tahu itu banyak anak metalnya. Oke, ini gua baru tahu nih. Iya. Baru tahu nih gua. Jadi banyak anak metal yang guilty pleasure itu jadi wota. Serius. Serius, beneran. Guilty pleasure. Iya. Nah, itu juga alasan gue pertama ngomong ke anak-anak, gue mau ngajak 3 ex JKT ini buat kita collab gitu bikin. Terus akhirnya anak-anak kan emang seru-seru, kalau di Bunga-Bunga emang seru-seruan gitu. Udah ayo berangkat, udah berangkat. Mereka mau. Mau. Nggak, jadi ada temen gue yang memang yang ngurus mereka lah bertiga gitu. Jadi kita bikin konsep. Sebenarnya konsepnya udah dari 2-3 tahun yang lalu, cuman akhirnya baru kejadian 2 tahun lalu lah gitu. Tahun kemarin sebenarnya. Nah, yang pembuktian sebenarnya udah berapa kali manggung gitu ya. Cuman waktu itu eventnya tuh ada event-event yang event festival yang umum atau apa. Nah tahun kemarin kita main di Doomsday yang di Bandung. Doomsday itu kan rakyatnya metal semua Pak yang nonton. Hitam semua. Mau thrash metal, mau death metal, mau deathcore, mau black metal. Itu ada Jasad juga, kita bareng Jasad. Terus ada Seringai juga main waktu itu. Seringai main. Terus siapa? Rame lah pokoknya. Gue bawalah mereka ikut main. Itu yang nonton ya segitu banyaknya, berapa ribu orang. Nah gue kalau sama mereka,
itu cuman bawain 2 lagu. Satu lagu kita bikin single, emang bikin single bareng mereka gitu. Sama satu lagi cover lagunya JKT. Lagu apa? Lagunya JKT. Yang I love you. Yang itu kita mainin tuh. Versi Iya. metal gitu. Iya, kita Oke. aransemen. Kita mainin. Itu nyanyi, Pak. Anak-anak metal itu nyanyi. Oke. Oke. Hah? Closing. Oke. Aduh. Gak berasa. Sampai 2 jam. Udah. Anjing, serius. Masih banyak diedit tuh. Banjangan. Oke, closing. Berapa menit closing? Oke. Jangan sampai 5 menit doang. Oke. Gue minta kopi lagi dong. Masih ada nggak? Udah closing belum ya? Udah tutup ya? Wak, kalau bisa air putih es, Wak. Kalau ada, minta tolong. Sama itu juga. 2. Mas menit. Black pokoknya. Lagi dingin. Panas. Gue air putih pakai es ya. Air mineral pakai es. Thank you. Iya, Wak. Jadi, oke, sebenarnya kayaknya kita harus ada session satu lagi ya. Dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai sini gitu ya. Cuman gue sebagai ininya tuh, lu salah satu, jujur gue ngomong, yang di mata gue udah iconic as the apa sih bahasanya tuh ya, kayak semacam ininya ada, aduh katanya kok nggak nongol di kepala gue. Basis metal, ekstrim metal, kayak udah ada brand identity, Wak. Udah ada kayak personal branding gitu, lu gitu loh. Terlepas dari apapun ya, sepanjang perjalanan konsistensi image lu nggak pernah berubah. Bukan masalah kurus gemuk, ya kan? But itu apa sih bahasanya tuh? Karena ya ini Indonesia dengan segala macam keterbatasan dan masalahnya, Ya. industri musik kita pun sebenarnya belum benar industri. Ya, Ayo betul. kita akui, nggak usah sok-sokan. Betul. Sementara kita yang di akar rumput underground atau gimana ya, kita memang kayak begini, kita udah menerima ataupun udah menganggap memang inilah perjuangan kita nggak usah sok-sokan ini atau itu ya. Cuman di satu sisi yang lain, karena apa namanya, belum berkembang kayak di US, Europe, Japan atau gimana, maka ada gap sih di mata gue. Kita nggak bisa pungkiri music rock berdistorsi dari blues sampai ke extreme metal itu emang butuh the heroes, the icons, butuh gitu loh. Whether you like it or not, lu ngelihat secara kayak gitu atau enggak, kita apalagi kita sebagai player atau pelaku ya kan, kita mungkin memang nggak ngelihatnya seperti itu, tapi sebenarnya kita sendiri terpengaruh dengan itu. Cliff Burton, Steve Harris and all that. Iya. It's bukan cuma masalah technical skill ya. Betul, betul. Sosoknya dia mewakili apa buat lu gitu loh, buat scene metal, rock, whatever gitu loh. Jadi di mata gua di Indonesia rock bassist yang bisa dibilang punya personal brand, punya posisi yang iconic in that sense gitu loh, itu berapa men kalau mau dihitung. Lu salah satunya di mata gua. Gua bukan ngomong kayak gini karena lu temen Mungkin- gua atau gua kenal. Ya mungkin salah satunya karena ya gue yang paling keras kepala kali masih bisa ada di sini sampai sekarang. Karena ya ini Bukan sih, cuma itu men. nggak kalau ini sih, ini gue serius, maksud gue buat di sini gitu ya, siapapun gitu mau main metal atau ekstrim atau apapun lah yang memang terutama di metal ya, karena kan gue di metal gitu ya. Ya nomor satu mesti mental sih emang. Udah pasti mental, karena lo akan seumur hidup lo akan struggling kalau lo main metal. Itu nggak akan bisa dipungkiri. Yes. Dan lo harus siap fight sampai kapanpun kalau lo main metal. Nah lo siap apa enggak? Memang beneran harus passion, memang beneran Betul, harus jati diri lu, betul. identitas lu. Betul. Emang betul. ya mau dibilang hobi serius deh gitu lah ya. Ya kan, karena ya lo kan lihat sendiri juga yang mau main metal, mau main rock. Mudanya anjing jago banget apa segala macem. Oke. 10
10 tahun, 20 tahun kemudian belum tentu dia masih ada. Yes. Karena ya itu makanya gue bilang kalau mau main kalau di mental sih ya nomor satu tetap mental sih. Lu ya harus benar-benar fighter. Lu siap fight kapanpun dan lu harus terima kalau eh, di peta permusikan Indonesia lu bukan di kasta yang di atas. Ya. Ya. Betul. Jadi mau nggak mau lu harus benar-benar harus struggling terus. Ya. Itu yang kalau dari gue ya, kalau gue ya mungkin salah satu yang gue bisa bilang ke apalagi yang masih pada muda-muda yang lagi semangatnya sekarang gimana caranya lu bisa keep up sama zaman itu penting banget. Nanti lu akan berasa sendiri lah gitu. Jadi gimana caranya lu masih bisa tetap eksis di era yang udah bukan era lu lagi, itu yang amat sangat gak gampang sebenarnya. Ya. Jadi ya gue sih thank you kalau lu ngomong kayak gitu tadi gitu. Cuman Nah, kalau belum ada sebagai penutup, kalau belum ada yang bilang nih ke lu, gue yang mau ngomong sebagai orang yang udah cukup lama juga di dunia ini gitu loh ya kan. Thank you man for being an icon di scene underground metal, an icon as a bassist. Thank you. gue yang thank Thank you for juga. the good fight. Gue masih nggak inget ngomong apa aja dulu sama lu tuh.